Enggak deh. Lu mari sini nak, ada kotak lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Al-Madani dengan NPM 2310010508. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS mata kuliah JST mengenai prediksi harga emas menggunakan Artificial Neural Network atau NANN. Saya memilih topik ini karena harga emas merupakan data time series yang selalu berubah dari waktu ke waktu dan cukup menarik untuk diprediksi berdasarkan pola historisnya. Baik, saya akan menjelaskan mulai dari proses awal sampai hasil yang saya peroleh. Pertama, di sini saya menyiapkan dataset yang bernama Gold Daily CSP. Dataset ini berisi data historis harga emas harian sebanyak 686 data. Di sini kita bisa lihat jumlah tersebut sudah memenuhi syarat untuk membangun model JST sehingga model mempunyai data yang cukup banyak untuk dipelajari. Setelah dataset diunggah ke Google Colab, saya membaca data menggunakan library Pandas. Kemudian saya mengecek 5 data pertama menggunakan Hack dan melihat struktur data menggunakan info. Dari hasil tersebut saya memastikan bahwa semua kolom sudah terbaca dengan benar. Selanjutnya saya mengubah kolom date menjadi date time lalu menjadikannya sebagai indeks. Hal ini dilakukan karena proyek ini menggunakan pendekatan time series sehingga urutan waktu harus dipertahankan. Saya juga melakukan pengecekan margin value dan hasilnya menunjukkan tidak ada data yang kosong. Artinya dataset sudah siap digunakan tanpa proses pembersihan tambahan. Berikutnya saya menampilkan grafik harga emas. Dari grafik ini terlihat bahwa harga emas mengalami kenaikan dan penurunan dari waktu ke waktu. Pola seperti ini menunjukkan bahwa data memiliki tren yang dapat dipelajari oleh model. Di sini masuk ke tahap processing. Pada tahap ini saya melakukan normalisasi menggunakan min-max scaler. Tujuan normalisasi adalah mengubah seluruh nilai harga ke rentang 0 sampai 1 sehingga proses menjadi lebih cepat dan lebih stabil jika dibandingkan menggunakan nilai harga aslinya yang cukup besar. Di sini setelah normalisasi selesai, saya membuat sliding windows dengan ukuran 5. Maksudnya model akan menggunakan data harga 5 hari sebelumnya untuk memprediksi harga hari berikutnya. Jadi model tidak hanya melihat 1 hari saja, tetapi model mempelajari dari beberapa hari sebelumnya. Kemudian di sini saya membagi data menjadi 2 bagian, yaitu 80% data training dan 20% data testing. Pada data time series proses pembagian dilakukan tanpa sampel ya, supaya urutan waktunya tetap terjaga. Selanjutnya saya membangun model menggunakan TensorFlow dan Keras. Di sini bisa dilihat. Model yang saya gunakan terdiri dari input layer sebanyak 5 neuron sesuai Windows size. Hidden layer pertama sebanyak 12 neuron dengan fungsi aktivasi ReLU. Dan hidden layer kedua sebanyak 8 neuron dengan aktivasi ReLU dan output layer 1 neuron. Karena model hanya memprediksi 1 nilai harga emas.
Model kemudian saya compile menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss mean square error atau MSE. Optimizer Adam dipilih karena cukup baik dalam menyesuaikan proses pembelajaran sehingga model dapat mencapai hasil yang optimal. Nah, di sini. Setelah model dibuat, saya menjalankan model Sumari untuk memastikan seluruh arsitektur sudah sesuai dengan rancangan. Nah, bisa kita lihat di sini. Berikutnya kita masuk ke proses training model. Nah, pada training saya menggunakan 75 epochs dan batch size 16. Nah, selain itu saya juga menggunakan validation split sebesar 15% agar sebagian data training digunakan sebagai data validasi di sini. Saya menambahkan early stopping supaya proses dapat berhenti otomatis apabila model sudah tidak mengalami peningkatan performa. Cara ini membantu mengurangi risiko overfitting dan juga menghemat waktu pelatihan. Kita scroll dulu. Nah, jika dilihat pada grafik training loss dan validation loss, kedua grafik mengalami penurunan selama proses training. Ini menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola data dengan baik. Validation loss juga jauh lebih kecil dibandingkan awal proses training, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses model mengalami peningkatan. Setelah proses training selesai, saya melakukan pengujian data testing. Model menghasilkan prediksi dalam bentuk data yang masih dinormalisasi. Oleh karena itu, saya melakukan inverse transform agar hasil prediksi kembali ke satuan harga emas sebenarnya sehingga lebih mudah dipahami. Nah, di sini. Dan dibandingkan saya juga menampilkan beberapa contoh hasil prediksi. Terlihat bahwa nilai prediksi cukup dekat dengan nilai aktual walaupun masih terdapat sedikit selisih. Hal tersebut masih wajar karena harga emas dipengaruhi banyak faktor seperti kondisi ekonomi, kebijakan bank sentral, dan situasi global yang tidak seluruhnya dapat dipelajari hanya dari data historis. Selanjutnya saya menghitung performa model menggunakan RMSE atau root mean squared error dan mean absolute error. Nah, di sini hasil yang saya peroleh adalah RMSE sebesar 28,88 dan MAE sebanyak 213,35. Menurut saya hasil ini sudah cukup baik karena model mampu mengikuti pola pergerakan harga emas. Semakin kecil nilai RMSM dan MAE, maka semakin kecil pula rata-rata kesalahan prediksi model terhadap data sebenarnya. Kemudian saya menampilkan grafik perbandingan antara harga aktual dan harga prediksi. Dari grafik tersebut terlihat bahwa garis prediksi mengikuti arah pergerakan garis aktual walaupun pada beberapa bagian masih terdapat selisih. Saya juga membuat grafik error untuk melihat besar kesalahan prediksi pada setiap data testing. Dari seluruh proses yang telah saya lakukan, saya mendapatkan pengalaman mengenai bagaimana membangun model ANN mulai dari tahap persiapan data, processing, pelatihan model, hingga evaluasi hasil prediksi. Kesimpulan dari proyek ini adalah model ANN mampu mempelajari pola historis harga emas dengan cukup baik, walaupun belum menghasilkan prediksi yang sempurna. Model sudah mampu mengikuti tren harga emas, memberikan hasil yang cukup mendekati data aktual. Kedepannya
Kedepannya performa model masih dapat ditingkatkan, misalnya dengan menambahkan fitur lain, mengubah arsitektur jaringan, atau mencoba metode seperti LSMTM yang memang dirancang khusus untuk data time series. Nah, mungkin sekian dengan presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.